حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منا. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan qalbu kita, jasadiah kita berkumpul di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, yang Allah karuniakan bersama kita ayat-ayat yang mulia, di mana setiap pembawa risalahnya, tadi ada Ustaz Yudi yang membawakan ayat-ayat Quran. Siapa yang dibawakan oleh Quran selalu mulia, nabinya paling mulia, langitnya paling mulia, buminya paling mulia, planetnya paling mulia, orang-orangnya sampai disebut dengan keluarga Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadir di tempat ini adik-adik kita yang jika Rasulullah melihat anak-anak kecil memberikan contoh prasangka kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang dosanya lebih sedikit daripada kita. Lalu kita melihat juga hadir di tempat ini yang mulia, sesepuh-sesepuh kita hadir di tempat ini. Dan jika kita menjumpai mereka, ingat mereka, kita akan mengingat bahwa amalan-amalan mereka lebih banyak dari kita. Lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadir di tempat ini. Allah dekatkan kita dengan yang memegang amanah mengurusi diri kita sebagai umat ini, sebagai kaum ini. Ada Pak Yusun hadir di sini, Pak Kadus ada di sini bersama kita, memilih kemuliaan di tempat ini dari kesibukan yang lainnya. Ada Pak RW, ada Pak RT yang tadi kita dengar sambutannya kompak berdua. Makanya nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Lalu kemudian juga bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, qalbu kita, jasadiah kita, lisan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memujinya, lalu bersalawat kepada nabinya, lalu kemudian memberikan salam antar sesama kita, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sangat mahal di belahan bumi, yaitu ukhuwah Islamiyah, di mana di penjuru tempat lain, di dunia lain, kita saksikan sesama umat ini bertikai satu dengan yang lainnya. Tapi kita saksikan di tempat ini, Allah karuniakan kita ukhuwah Islamiyah, persatuan yang menembus jasadiah dan qalbu kita semua, dengan perbedaan pandangan cara beragamanya, beragam keyakinannya, memajemukkan ras dan bangsanya, kita hadir di tempat ini. Dan Allah muliakan dengan hal yang terindah yang disebut oleh Imam Al-Is bin Abdul Salam, mengutip hadis-hadis yang sahih. Beliau menyebutkan persatuan ini adalah persatuan yang disebut hubban liman. Ini kayaknya nggak seimbang ya. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu kalau ditimbang saya jadi miring begini. Pertama, saya mohon maaf ya, compang camping sampai di tempat ini, jadi minta izin 1 menit untuk memberikan
informasi kenapa compang camping sampai di sini. Saya berangkat jam 3 kurang dalam kondisi hujan lebat. Saya dijemput dengan motor kayak kalau bapak ingat ada iklan komeng ya, komengnya tanah itu bentuknya seperti itu yang bawa saya itu. Jadi saya sebelum sampai sini ngisi kajian di masjid namanya sama Nurul Huda di Rawabelong, tempatnya pendekar-pendekar zaman dulu. Di situ ternyata saya disambut dengan jalan pitung. Wah, pendekar juga. Dan itu semoga beliau menjadi pahlawan nasional. Dan saya melihat di sini juga, tapi beda bentuknya. Kalau di Rawabelong tadi, saya cerita tentang Rawabelong. Ada masjid namanya Nurul Huda di daerah Rawabelong, tempat pemukiman pendekar-pendekar zaman dulu. Gagah-gagah seru kelihatan. Walaupun dia sepuh-sepuh, ada yang 80 tahun, ada 100 tahun lebih melihat. Tapi sampai di sini saya juga melihat pendekar-pendekar yang luar biasa. Saya sampai ini perbedaan yang sungguh luar biasa. Di sana terlihat pendekar. Kalau di sini saking rendah hatinya, saking zuhudnya, beliau di tempat ini ibu-ibu bisa disaksikan. Beliau adalah di luar sana pendekar-pendekar yang pertama. Tapi di sini semua, dan ciri pendekar itu mirip dengan ciri-ciri kewalian, yaitu akan tunduk di ketiak istrinya. Wah, langsung ada yang nyeletuk di saya dengan pikir, Ustaz tuh udah nikah apa belum? Tuh, ada orang Betawi kayaknya kenal sama saya nih. Di sana nyeletuk juga. Lah, dia ditanyain udah nikah, anaknya aja udah nikah tuh dia. Jadi ibu-ibu, saya jangan tanya nikah, anak saya aja udah nikah. Ternyata saya juga dapat besan orang sebelah, orang Daru. Orang Daru itu besan saya punya mantu dari sana. Kaget ya, teman masih muda. Iya. Terus gondrong lagi tuh katanya, ini vokalis band mana ya? Tapi luar biasa sambutannya. Saya melihat orang-orang tua di sini sangat memuliakan anak-anak muda sampai mereka dipercaya tampil. Semoga upaya kita semua menjadikan kita ini alumni Masjid Nurul Huda yang akan reuni kelak di jannahnya kelak. Insya Allah. Semoga yang hadir tempat ini kita diberi kesempatan nanti bernostalgia dan reuni kelak nanti di surga Allah SWT. Kemudian mukadimah tadi saya katakan tentang kepedulian, tentang perhatian. Bersyukur kita di tempat ini. Ini ibu-ibu, kita saksikan ibu-ibu. Di tempat ini yang memegang amanah yang mengurusi kita ada Pak Kadus, ada Pak RT, Pak RW. Di tengah kesibukannya beliau peduli dengan acara seperti ini. Coba dibayangkan, kalau kita ke Jakarta semua wakil-wakilnya ini hadir. Saya jarang bertatap langsung, duduk bersama, semuanya sibuk. Di sini saya ingat waktu saya ngisi kajian di Lombok. Ternyata di pelosok-pelosok di Papua, di waktu di bencana Palu, saya bertemu juga seperti ini, pemegang amanah masyarakat hadir di tengah-tengah majelis. Pada majelis ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Allah puji lebih tinggi kemuliaannya daripada yang duduk-duduk di gedung MPR itu. Jadi di mana Allah Subhanahu Wa Taala kita yang lebih mulia. Insya Allah ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang hadis yang tadi. Jadi dahulu ada ulama besar dari penghulunya mazhab Syafi'i, seorang panglima besar. Di saat kaum muslimin 80% kaum muslimin dijajah oleh bangsa yang disebut bangsa Mongol.
Sampai-sampai kota Basra dan kota Baghdad itu, ini sangat menyedihkan, sampai tali kekang kuda dibanjiri oleh darahnya kaum muslimin. Setiap kaum wanita hampir semua pernah diperkosa. Itu di zaman Hulagukan, anak dari keturunan Genghis Khan, menguasai negeri kaum muslimin. Tapi berkat perjuangan ada seorang panglima besar. Kalau dari Hambali, jadi ada dua mazhab besar yang berjuang di saat itu melawan piramid penjajahan bangsa Mongol ini. Yang dari Hambali itu murid dari Ibnu Taimiyah, namanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau juga seorang mujahid besar, panglima perang yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dan di kita juga punya dari mazhab Syafi'i, memiliki seorang juga pionir mujahid besar, menjadi penghulunya para ulama di zaman beliau, sezaman dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, namanya Imam Al-Is bin Abdus Salam. Imam Al-Is bin Abdus Salam ini berpesan kita semua. Beliau jika bertemu dengan pasukannya, terutama pasukan inti, selalu mengingatkan kembali tentang hadis yang tadi saya bawakan. Jadi suatu saat Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang terbaiknya di antara sahabat-sahabat yang terbaik. Beliau mengatakan, bersabda, "Man asbaha," itu tentang pagi. "Man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimina falaysa minna." Barang siapa berpagi hari, ini untuk mengingat kita semua, terutama yang kami muliakan, mohon maaf bapak-bapak yang memegang peranan di masyarakat. Hadis ini mengatakan seperti itu. Barang siapa berpagi hari tidak memperhatikan atau peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukan bagian dari kaum tersebut. Coba kita bersyukur orang yang memegang amanah di tempat kita tinggal, di tempat kita bermukim, beliau-beliau ada di tengah-tengah kita, di mana Allah karuniakan tempat yang mulia ini, di pagi yang mulia yang diawali dengan rentetan hujan, derasnya air hujan menembus semuanya. Akhirnya kita semua berjumpa bersilaturahmi ukhuwah di tempat ini. Bersyukur ya Bu ya. Salam. Coba semangat takbir. Luar biasa. Kayaknya perjuangan di Timur Tengah kalah nih Pak. Kalau misalkan ibu-ibu turun di sana semua, mungkin tentara Israel melihatnya ibu-ibunya. Orang aja pemateri itu penceramah, kalau yang undang ibu-ibu nggak bisa nolak. Kalau bapak-bapak, maaf saya di jadwal itu ada jadwal sibuk, ada beberapa yang agenda yang terlalu. Kalau ibu-ibu yang nelpon, Pak, Ustaz, ini udah kita jadwalin, udah diiklanin, tolong ya, jangan sampai nggak bisa, nggak bisa. Akhirnya kita harus geser acara yang tempat lain. Saya bersyukur kita memiliki wanita-wanita militan yang bukan berasal dari Timur Tengah, tapi dari Timur yang barat. Kemudian ini adalah nasihat beliau yang pertama. Tapi kita tadi saya tidak menyiapkan materi sebenarnya, karena materi saya sudah dihabiskan tadi di Masjid Al-Falah Rawdullah, tapi nuansa bahasannya agak berat. Tapi setelah saya di tempat ini, saya dapat ide yang pernah bahasa ini saya bahas di kajian-kajian juga di daerah Yogyakarta. Waktu saya tahun-tahun lalu 3 bulan sekali saya ngisi kajian di Yogyakarta. Maka mungkin saya akan tentang kedekatan. Jadi Imam Al-Is bin Abdus Salam, ibu kenal nggak? Kenalnya Imam Syafi'i ya? Ya, sahabat. Bersyukur Imam Syafi'i masih kenal. Berarti masih mendengar mazhab. Soalnya kalau kita bermanhaj kepada salaful ummah, bermanhaj kepada salafus salih tanpa melalui mazhab yang ada, itu bakalan nyasar-nyasar masing-masing. Kita akan mengutarakan mengatasnamakan ulama salaf adalah
itu pendapatnya ulama halal. Tapi kalau masih mengenal mazhab, maka kita berurutan. Sanad kita tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat beliau, Imam Atis bin Abu Salam. Beliau penghulu pejuangnya di zaman beliau yang mengerahkan kekuatan masyarakat. Ada 7 pendekatan di antara manusia yang akhirnya menguatkan dan menjadi tazkir atau perbekalan kaum muslimin. Beliau mengatakan ada 7. Saya urut ya dari pertama, kalau bisa dihafal sebagai bekal untuk obrolan tarbiyah di rumah masing-masing. Ya Bu ya, diingat ya. Yang pertama itu sudah akrab dengan istilah-istilah kita kekitaan ke Indonesia, yaitu beliau dengan sebutan ta'arufan. Itu yang pertama, ta'arufan. Tapi kalau di masa kita ya bapak-bapak akal, biasanya jenjang mengganti kalimat pacaran atau pendekatan atau hal-hal yang menuju jenjang pernikahan disebutnya ta'arufan. Tapi hal ini, istilah ini dengan kedekatan satu dengan yang lainnya di antara kita hanya sekedar mengenal. Itu yang pertama, agar singkat ya. Karena ini ada 7. Nanti dari 7 ini ada 4 yang terpenting. Yang kedua, beliau menyebutnya dengan torihan. Kalau torihan boleh paham ya bapak-bapak biasanya paham torih. Paham ya Pak ya? Ya dengan torih. Torihan itu tentang akar sejarah. Kita dekat satu dengan yang lainnya, insan satu dekat dengan yang lainnya karena sejarah yang sama, latar belakang yang sama. Mungkin jadi warga Cikasuka di daerah Tiga Raksa, tinggal bersama. Dahulunya sama-sama orang Jakarta nane ya di sana lah. Akhirnya jadi dekat. Oh kita sama-sama cowok ya. Alhamdulillah tadi mendengarkan itu salawatan dengan metode nada-nada Jawa. Saya ketemu di sini. Padahal biasanya saya di Jawa Tengah, di Jawa Timur mendengar tuh bahasa-bahasa nada-nada seperti tadi. Di sini kita ketemu lagi. Ternyata banyak kita dekat satu dengan yang lainnya karena kedekatan tadi dengan torihan. Lalu kemudian ada yang disebut yang ketiga oleh beliau itu disebut amalan. Amal agama. Dipahami ya itu amal itu aksi bersama. Atau profesinya sama. Satu dengan yang lainnya sama. Misalkan Pak RW ketemu Pak RW yang tempat lain sama-sama profesinya jadi dekat sesama RW. Pak RT juga gitu, Pak Kadus juga gitu. Para ustaz juga itu, para asatidz. Para guru, sesama guru profesinya, sesama atlet misalkan, sama-sama ustazah, sama-sama ahli ghibah, bisa juga, ini kedekatan berarti. Kalau bukan ahli ghibah dengan yang bukan, itu nggak akan dekat. Yang satu nggak mau dengerin. Jadi sesama ahli ghibah pasti jadi dekat. Makanya kalau sama ahli ghibah harus kita narasikan cerita-cerita hal-hal yang lain. Kalau mau ngomongin orang, nggak dilarang yang baik-baik. Karena disebut ghibah, diomongin ya jelek-jelek, walaupun benar ya. Maaf ya ibu-ibu, kadang itu kan benar fakta. Yang disebut ghibah memang fakta. Tapi jika hal itu tidak berkenan dengan orang yang diomongin jatuhnya, itu disebut ghibah. Kalau ternyata bukan fakta, tidak valid atau hoax, berarti bukan ghibah, jadi fitnah. Nah, jelas ya sampai amalan kedekatan dengan orang. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kedekatan disebut farihan. Farihan itu kedekatan satu dengan yang lainnya dengan azas dasar ada kepentingannya. Misalkan ibu-ibu mau deketin Bu RT, mau kepentingan apa?
Atau kader partai lagi deketin Bu RT-nya atau Pak Kadis dideketin. Karena kepentingan apa? Kepentingan politik. Setelah politiknya dicapai, deket lagi enggak? Enggak. Pinter banget Bu Yulma. Biasanya begitu. Tapi enggak ya, untuk di desa ini semoga kita semua orang-orang yang tulus nanti di akhir. Itu tentang kedekatan Pariman. Lalu ahamiatan. Kelima, ahamiatan. Kedekatan satu dengan yang lain antar manusia dengan kedekatan atas dasar kesukaannya sama, hobinya sama, kesenangannya sama. Demen ngobrol, ya demen ngobrol. Yang senang naik gunung, bareng sama yang naik gunung. Yang senang tilawatul Quran, sama. Ini tadi Ustadz Yudi, mesti beliau itu ada circle sendiri yang senang dengan orang-orang yang hobinya qiraah tiap hari. Karena seorang qari. Begitu juga yang lainnya, kita akan mendekat circle kita dengan yang kesukaannya sama. Ibu-ibu juga suka gitu kan? Mesti circle-nya ada yang sedang bikin kue, kepala dapat saling berburu, berbagi ilmu. Begitu nggak Bu? Ya. Itu keenam. Sampai di sini paham? Enam apa? Nah, lima ya, lima. Lalu keenam. Keenam nih yang bahaya. Yang Imam Anis bin Abi Salam itu mewanti-wanti. Wanti-wanti itu memperingatkan kita dengan hati-hati yang disebut aduan. Aduan itu dekat satu dengan yang lainnya atas dasar ingin memusuhi. Jadi dekat ingin menjatuhkan. Paham nggak Ibu? Ya, jadi ada orang-orang di sekitar kita, mau itu saudara kita atau kerabat atau tetangga atau apa, ada yang mendekat kepada kita untuk mencari tahu aib-aib kita. Biasanya ada. Alhamdulillah. Tapi bersyukur di desa ini tidak kita temukan. Alhamdulillah. Nah, yang ditemukan di desa ini adalah wasiat beliau yang ketujuh, yaitu yang disebut kedekatan satu dengan yang lain di antara kita dengan sebutan hubban limanan. Paham hubban limanan? Hubban limanan. Dekatnya insan satu dengan yang lainnya dengan asas kejujuran, ketulusan, kecintaan, rasa kasih sayang yang mendalam, disesuaikan apa yang jasadiahnya dia dekat, kalbunya juga. Walaupun jauh jasadiahnya, orang yang hubban limanan itu selalu mendoakan kebaikan. Jika dekat akan menjadi orang-orang yang menopang dalam hal kebaikan-kebaikannya. Tuh, ada 7 tuh. Ingat gak Bu? 7-7-nya. Ingat ya? Ada ta'arufan, itu gak apa-apa. Ada tarinan, ada amalan, ada hamiyatan, ada farinan. Yang bahaya, ada aduhan, aduan. Nah, yang ketujuh yang harus kita jaga. Semoga yang hadir di tempat ini kita semua Allah karuniakan dengan kedekatan hubban limanan. Kemudian ada pesan dari Ummul Mukminin, istri Nabi, istri suri tauladan kita, ibunda kita semua, Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata baju saya sampai robek belum terbang kagum. Tadi berangkat itu saya sampai basah kuyup, hampir 40 menit perjalanan motoran sampai Rawalong, sampai di sana kayak orang habis kejebur. Yang ngajakin saya juga basah kuyupnya, dan dia harus mandi di masjid turun kayak Rawalong. Setelah kajian kedinginan karena di dalamnya AC, kedinginan benar-benar. Akhirnya minta masakin air mendidih, bikin hangat. Hangatnya sampai tempat ini, ukhuwah di sini lebih hangat lagi dari perasaan. Amin.
bin Abu Salam itu banyak cocok di kalangan umat begini. Karena ternyata memang kita butuh pilar. Seperti negaranya disebutkan apa? Wanita adalah tiang negara. Itu seluruh agama mengakuinya. Sampai di PBB pernah dinuansakan zaman dahulu pernah dijadikan catatan bahwa rusaknya perempuan, runtuhnya pilar-pilar rumah tangga adalah rusaknya sebuah negara atau runtuhnya negara. Tapi kita bersyukur kepada Allah SWT, para ibunda kita di Indonesia telah menjadi pemersatu kita semua. Sekarang bapak-bapak ibu bayangkan, ini hal yang sangat mahal. Ibu tahu Timur Tengah satu daratan kan? Benar kan? Satu daratan itu dari daratan Hijaz lalu menyeberang hampir sebagian Afrika dan sebagian Eropa. Itu negeri-negeri kaum muslimin. Itu satu daratan. Bisa digunakan kendaraan-kendaraan yang tanpa harus terbang atau menyeberang laut. Tapi kita tahu, dan sekarang nggak ada ya, ibu-ibu mungkin tinggal klik negara mana di Timur Tengah mesti ketemu dan bagaimana keadaannya. Dan bersyukur kita dia bisa kita bandingkan. Di sana satu daratan berapa negara? Berapa negara? Banyak negara. Sampai-sampai negeri-negeri kaum muslimin itu bisa dilihat dari apa ciri khasnya. Perselisihan di antara mereka. Beda dikit punya kekuasaan, punya askari, tentara, perbedaan pandangan politik, siasi, lalu bikin negara lagi. Bikin negara lagi, akhirnya kita menjumpai seperti sekarang. Dulu disebut Rasulullah yang dijanjikan kepada kita semua negeri Syam. Negeri Syam itu dulu dari ada sebagian Irak, sebagian Lebanon, Yordania, sebagian Mesir yang sekarang disebut Jaulani atau dataran tinggi Golan, lalu Bahrain dan sebagian Arab Saudi itu bagian dari negeri Syam. Di timur arah dan di barat arah Madinah. Sekarang jadi berbagai negara. Tapi di tempat kita yang patut kita syukuri dan harus kita jaga, dijaga keberadaannya, dijaga toleransinya, dijaga kemajemukannya. Coba Bapak Ibu sekalian lihat, berapa pulau yang di Indonesia? Sampai ada ilmuwan yang menghitung pulau-pulau yang ada di Indonesia berubah-ubah saking banyaknya. Ini berkat apa? Berkat doanya para ibunda di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita bersyukur bahwa kita punya ibunda-ibunda yang menyatukan kita semua. Sampai kepada ras di Indonesia ini, Bapak-bapak sekalian, sampai semua warna kulit, semua ras sudah terwakili di Indonesia. Di Afrika ada yang berkulit hitam legam, rambut kribo dan keriting dan lainnya. Kita punya nggak? Kita punya di Papua. Lalu kita punya juga seperti apa yang ada di Punjabi atau daerah Afghanistan, India, Bangladesh dan sekitarnya. Orang-orang Punjabi, sama matang, hidungnya mancung, seperti di mana? Seperti di Aceh. Lalu kulitnya putih. Ternyata ada kita yang orang-orang bule. Di internet namanya sukunya Tokotil. Saya beberapa tahun yang lalu berusaha bersama teman-teman dan yang lainnya menuju ke sana. 4 hari perjalanan, pulang pergi akhirnya harus 10 hari. Tidak dapat sinyal dan lain-lain. Kita menemukan suku-suku pedalaman yang laki-lakinya alhamdulillah panjang seperti saya. Jadi saat saya berdakwah di sana warganya nggak kabur. Karena mirip-mirip laki-lakinya sama saya, rambutnya panjang-panjang. Tapi mereka bule ternyata. Itu di suku pedalaman Ternate. Daerah dekat Kampung sana di Kepulauan Ternate, dekat pegunungan Gamalama. Sampai di sana kita lihat orang-orang yang masih tidak berpakaian, termasuk muslimahnya.
wanitanya tidak berpakaian. Kita ambil sebagian mereka juga, walaupun mereka hanya terpaksa pakai belum pakai hijab. Tapi bersyukur Pak di hari itu. Saya dapat kabar yang saya titip di Jawa Tengah di Malam itu ada 8 orang, semuanya ada 16. Yang 8 itu kaum perempuan yang tadinya telanjang sekarang sudah berhijab seperti ibu-ibu sekalian. Amin. Dan yang 2 orang sudah hafiz Quran 30 juz dalam 4 bulan setelah mereka menjadi mualaf. Itu keadaan sekarang. Bersyukur ya. Dan laki-lakinya alhamdulillah sudah mau potong rambut. Kalau saya memang dakwahnya memang di area-area yang rambut saya mesti masih dipelihara. Jadi saya masih pelihara. Tapi saya juga punya dalil. Punya dalil ya. Bukan bela diri. Kan ada sebutan ini belum ngomongin tausiahnya apa tauhid dari belum ngomongin dari syarat yang ya. Jadi gini. Itu kan tasyabuh dengan Anissa, menyerupai perempuan rambut panjang. Ternyata juga dalam Islam itu rambut panjangnya bukan menjadi tasyabuhnya. Ternyata tasyabuhnya tentang cara mengikat atau menguncirnya. Jadi ini dikisahkan dikit ya. Ini riwayatnya sahih. Ada di kitab Fathul Bari, Babul Iman. Fathul Bari itu ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, murid terbaik dari madrasahnya Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi rahimahullah. Dan beliau juga jalur Syafi'i. Beliau mengatakan tentang hadis al-ghurabah. Mungkin bapak-bapak yang sering dengar ya. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghurabah. Kunnasun qalilun sarihunna baina katsirin ma yasihim aksarun mimma yu'tibuhum. Nah, kalimat hadis ini ternyata diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW di saat apa? Di saat rambut beliau hampir setinggal. Ulama itu Imam Al-Zahabi mengatakannya ada 3. Jadi saat beliau gundul hanya sekali, di saat beliau masih bayi dalam keadaan di dan tahallul, kemudian tahallul itu awalnya karena hadikoh. Nah, kemudian beliau mengajak para muhajirin dari kalangan Ansar dan Muhajirin itu ditadbiyah ke arah dataran Yaman yang paling tinggi. Beliau mengajak semuanya termasuk ummahat, termasuk ibu-ibu yang baru hijrah. Dan di Madinah kaum Ansarnya juga menyambut. Dibawa istilahnya rihlah, jalan-jalan di tempat yang paling tinggi pegunungannya. Diajak camping lah, diajak camping. Kalau diajak camping ibu-ibu paham ya. Nah, di antara camping itu beliau duduk di batu paling tinggi. Di situ sambil beliau mengumpulkan suku-suku yang ada di Yaman itu, di perbukitan itu. Beliau Sayyidul Muhammad, Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaannya yang dijadikan saksi oleh para sahabatnya di saat itu, beliau sedang rambutnya panjang dikepang menjadi 4 bagian. Beliau dikepang menjadi 4 bagian. Karena ternyata di kepang-kepang rambutnya itu seperti suku-suku yang ada di Yaman yang di dataran tinggi tadi dikisahkan. Jadi ini menjadi fikih juga para ulama. Jadi yang membedakan perempuan dan laki-laki adalah kalau laki-laki mau mengucir rambut atau mau mengumpul rambutnya lebih dari 1 bagian. Kalau perempuan mau kepang atau mengumpul rambut itu baiknya 1 bagian gitu. Pernah mengaji ini enggak? Ternyata kalau perempuan dikuncir itu hanya 1. Kalau laki-laki mau menguncir rambut atau pakai rambut itu harus lebih dari 1 bagian. Tapi ini fikih itu luas, lentur, dan harus bertoleransi dengan satu dengan lainnya jika ada perbedaan. Ini pertama buat bela diri Pak. Ya. Tapi takutnya dianggap di sini mau
ngeband. Nah, kita masuk ke bab pesan dari Ummul Mukminin ini. Ini semoga pesan beliau menjadi kabar baik kepada kita semua agar kita semua mampu atau diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nilai yang beliau bawa itu. Jadi ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa singkat ceritanya, kalau bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesianya begini. Ada suatu ketika ada cara khusus time keluarga. Masih fokus ke ibu-ibu? Masih. Ibu-ibu masih fokus nggak? Ya. Maaf ya Pak. Saya biasa gitu menegur agar nggak kemana-mana. Kadang pikiran saya kemana-mana juga, Pak. Ibu-ibu ngobrolnya kemana-mana juga. Jadi gini, ternyata ada waktu khusus Ummul Mukminin berkumpul dan istri-istri Nabi itu berkumpul, tapi yang hobi atau sering bahasanya bawalah cerewet, sering nanya-nanya itu satu, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau radhiyallahu anha ini bertanya, wahai Rasulullah, gantian dong, kok kita terus yang bertanya kepada engkau. Sebaiknya baginda sekali-kali nanya ke kita. Nah, terpancing ya Rasulullah, ternyata terpancing. Akhirnya beliau bertanya dan akhirnya jawabannya ke beliau lagi. Jadi pertanyaannya begini. Jadi saya akan misalin sabda yang pertanyaan. Wahai Aisyah, wahai Umairah, dan lainnya itu dia disebut semua dengan sahabat yang bertanya, wahai, maukah engkau aku beritahu ada 4 sifat yang jika 4 sifat ini ada pada diri kalian dan diri umat ini, disebutnya diri umat ini juga Pak, akan dijauhkan dari neraka dan didekatkan kepada surga walaupun kita masih ada di dunia. Mau nggak Bu? Nah, Aisyah ya balik nanya lah kalau kata, ya baginda, ya Sayyid, sebaiknya kami aja yang bertanya deh kalau gitu. Gua nggak bisa bertanya lagi. Kami aja yang bertanya, apakah sifat-sifat itu yang akhirnya kami semua dijauhkan dari neraka dan didekatkan ke surga walaupun keadaan kita masih hidup. Nah, beliau merinci satu. Singkat cerita, beliau menjawab tadi, jika kalian ingin surga kalian didekatkan setelah kalian wafat maupun kalian masih hidup, lalu dijauhkan neraka setelah kalian wafat walaupun kalian masih hidup, maka kalian harus memiliki sifat hayyin, layyin, farid, wasah dan sabar. Paham gak ini? Kalau paham boleh ulang 4 sifat tadi: hayyin, layyin, farid dan sabar. Nah ini. Yaudah singkat cerita pokoknya. Bentar lagi habis. Singkat cerita, ternyata masih ditanya, ini mereka orang-orang Arab yang memiliki bahasa Arab terbaik, bahasa Quraisy, berkumpul di tempat Nabi yang mulia, di antara orang-orang pilihan yang mulia. Mereka mesti bertanya, ya Rasulullah, jelaskan 4 perkara tadi yang kau sampaikan. Coba, apalagi kita semua yang di sini kalau nggak disampaikan penjelasannya. Makanya penting dapat hadis harus kita dapat sarahnya dari para sahabat.
Dari para sahabat ke para tabi'in bagaimana menjelaskannya. Dari para tabi'in menjelaskannya. Lalu para imam hadisin, lalu fuqaha, lalu kepada asal kita sebagaimana sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, lalu dijelaskan sampai sanadnya jelas. Jadi singkat cerita, Rasulullah SAW menjawab di bahasa Indonesia saja ya, dikit lagi habis. Ditutup sama doa agar kita tetap mesra dan hidup. Pertama, hayyin adalah orang yang diantara kita memiliki sifat ini, bawaannya itu adem, teduh. Jadi kalau ada yang punya sifat ini, beruntung banget orang terdekatnya. Suaminya kalau punya istri sifatnya hayyin, atau seorang suami yang memiliki pasangan istrinya hayyin, wah udah jajan es buah udah jarang, karena yang ada udah dekat banget. Adem suasana, baru melihat aja udah menyenangkan perasaan. Tadinya misalkan bapak-bapak di luar lagi mencari nafkah untuk nggak dapat yang sesuai ekspektasinya, akhirnya satu di rumah capek, melihat wajah istrinya langsung nggak usah beli es lah. Tapi kasihan ya, yang jualan es dan manis berdarah. Tapi enggak, ini maksudnya adalah apa yang di dalam keadaan keseharian jadi ada. Paham nggak maksud saya berarti? Ibu-ibu terutama nih, paham ya? Lalu kemudian yang disebut layyin. Layyin adalah diterjemahkan bahasa Indonesia itu. Sebenarnya penjelasan masih bahasa Arab, cuma ini diterjemahkan ini. Layyin itu adalah orang yang kehadirannya di tengah-tengah orang terdekatnya menjadi bagian dari solusi dari kehidupannya. Walaupun belum berbicara kadang. Ini alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Agus, ada Pak RW, Pak RT, dan pengurus DKM hadir di tempat ini. Nah, sebaiknya beliau-beliau memiliki sifat ini, yaitu sifat layyin. Jadi ada orang yang punya permasalahan berat, lalu datang ke Pak RT, baru mau ngomong, cuma Pak RT-nya udah sembuh, masalahnya udah selesai. Padahal tuh mau ketemu Pak RT, saya punya utang banyak, mau utangnya dulu kan. Tapi Pak RT-nya senyum, pada nggak punya duit juga, tapi udah tenang udah. Nah ini yang disebut layyin. Jadi nggak harus masalahnya diselesaikan dengan bentuk yang nyata, tapi keberadaannya membuat suasananya menjadi solusi. Nah, kemudian yang ketiga udah akrab di tengah-tengah kita nih sebutannya. Qarib. Apa Bu? Qarib itu kalau diistilahkan yang paling mudah akrab. Paham akrab? Jadi kalau nggak ada lu nggak rame. Kalau ibu biasa, kalau bapak-bapak juga kalau kopdar nggak ada dia nggak asik. Itu karena keakraban. Kalau kehadirannya nggak ada yang kurang. Itu qarib. Jadi kedekatan. Yang qarib ini termasuk bagian dari apa yang dimaksud Al-Isbin Al-Salam tadi sebagai hubban ibadah. Lalu yang terakhir adalah sahal. Nah, sahal ini sudah menutup semuanya. Jadi 3 rangkaian yang dijelaskan tadi semuanya berada dalam kondisi sahal. Jadi sahal itu melengkapi semuanya. Yang kalau dilihat hanya senyumnya, nangisnya, diamnya, semua sudah menjadi kode bahwa ini adalah orang yang dibutuhkan di tengah-tengah umat ini, terutama orang-orang yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pengurusan untuk mewakili umat ini yang alhamdulillah berada di umat ini akhirnya. Dan semua yang hadir di tempat ini, kita berdoa semua agar kita mendapatkan 4 sifat tadi, agar kita dijauhkan dari neraka dan sejauh-jauhnya
dan didekatkan surga sedekat-dekatnya walaupun kita masih hidup ataupun sudah wafat. Amin ya rabbal alamin. Jadi waktu zuhur udah dekat ya Pak. Kita tutup aja ya udah berdoa ya. Ya, mari Bapak-bapak, Ibu sekalian, adik-adik yang tercinta, kita mengkhusyukkan hati kita, menghubungkan perasaan kita kepada Allah SWT. Gak apa-apa, kita baper untuk saat ini, agar kebaperan kita Allah terima dengan ketulusan hati kita bahwa kita adalah hamba-Nya yang selalu memohon kepada-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi hab li minas salihin. Allahumma ighfir lil muslimin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات والسميع مجيب الدعوات. اللهم انصرنا إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين، في غزة، في رفح، في بلاد الشام، في بلاد خراسان، وفي بلاد اندونيسيا خاصة، وفي بلاد المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. يا أرحمنا يا أرحمنا راحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه ذنوب إلا أنت. اللهم عفوا والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عفوا والعافية في الدين وأهلي ومالي ومن أوراتي ومن روعتي. يا أرحمنا يا أرحمنا راحمين. يا أرحمنا يا أرحمنا راحمين. يا أرحمنا يا أرحمنا راحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد سمت على محبتك واتقت على طاعتك وتعهدت على دعوتك وتعهدت على نشرتك شريعتك وفواسك. اللهم رب قدها وأذن مدها وارناها بنورك الذي لا يخلو صدورها ببعد الإيمان بك والشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.